Mari kita menyediakan hati kita untuk taburan firman Tuhan. Dan kita katakan bersama-sama, dalam anugerah-Mu, dalam naungan. Dalam anugerah-Mu, dalam naungan-Mu, ku dapat merasakan kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan. Kau yang menetapkan, Kau yang mencurahkan Tuhan, Kau yang mencurahkan kuasa dari takhta-Mu, kuasa dari takhta-Mu. Bangkitkan rohku, membangkitkan rohku. Selamanya Kau Tuhanku, Dia terutama, yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Dalam anugerah-Mu, dalam naungan-Mu, ku dapat merasakan kemuliaan-Mu Tuhan. Kau yang menetapkan, Kau yang mencurahkan, Kau yang mencurahkan kuasa dari takhta-Mu, kuasa dari takhta-Mu. Bangkitkan roh kami Tuhan, bangkitkan rohku. Selamanya Kau Tuhanku, yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan
Pengharapan kami hanya ada di dalam Tuhan. Dan kami tahu bahwa pengharapan di dalam Engkau tidak pernah mengecewakan Tuhan. Amin. Kadangkala memang kami menikmati kebaikan Tuhan. Cara-Mu kadangkala juga mendidik kami Tuhan, untuk kami terus berharap hanya kepada Engkau ya Bapa. Hari ini biarlah firman-Mu membawa kehidupan kami untuk terus bertumbuh di dalam Tuhan. Dan urapi hamba-Mu ya Tuhan, dan semua umat-Mu yang ada di tempat ini ya Bapa. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom. Selamat bergabung dan selamat liburan. Tuhan memberkati kita semua. Pagi hari ini kita akan belajar tentang kekuatan di dalam kelemahan. Ya, kekuatan di dalam kelemahan. Kita akan baca di dalam 2 Korintus pasal 12. Kita akan baca seluruhnya ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Aku harus bermegah sekalipun memang hal itu tidak ada faedahnya. Namun demikian aku hendak memberitakan penglihatan dan pernyataan-pernyataan yang kuterima dari Tuhan. Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau. Entah di dalam tubuh aku tidak tahu, entah di luar tubuh aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga. Aku juga tahu tentang orang itu, entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh. Aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus, dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Atas orang itu aku hendak bermegah, tetapi atas diriku sendiri aku tidak akan bermegah selain atas kelemahan-kelemahanku. Sebab sekiranya aku hendak bermegah juga, aku bukan orang bodoh lagi, karena aku mengatakan kebenaran. Tetapi aku menahan diriku supaya jangan ada orang yang menghitungkan kepadaku lebih daripada yang mereka lihat padaku atau yang mereka dengar daripadaku. Dan supaya aku juga jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu. Maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagi. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan, oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Saudara, hari ini kita belajar tentang kekuatan di dalam kelemahan. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kekuatan artinya ketabahan. Ya. Ketabahan atau ketegaran atau keteguhan, kokoh, yaitu di dalam Kamus Bahasa Indonesia. Dan kelemahan adalah suatu keterbatasan terhadap suatu peristiwa yang terjadi pada seseorang, dan seseorang tak punya kuasa untuk menolaknya.
contohnya kematian atau kelahiran. Kita tidak bisa menentukan kematian kita tidak bisa tahu kapan kita meninggal. Kita nggak punya hak sama sekali. Tetapi hari ini kita mau belajar pada saat kita lemah, pada saat kita menghadapi tantangan, apakah kekuatan Tuhan itu nyata di dalam hidup kita? Nah, Rasul Paulus akan memberikan sebuah pengalaman hidupnya di dalam hidup kita. Ia akan membeberkan sebuah pengalamannya. Apa yang ia alami, apa yang ia terima. Kelemahan-kelemahan di dalam tubuhnya, penganiayaan, tantangan di dalam hidupnya. Itu mengubah kehidupannya. Bukan semakin lemah, tetapi malah semakin kuat di dalam Tuhan. Nah, bagaimana Paulus dapat menerima kelemahannya? Bahkan dia mengubah cara pandangnya terhadap kelemahannya menjadi kekuatan di dalam hidupnya. Yang pertama kita melihat, Paulus memandang kelemahan adalah suatu cara Tuhan agar ia tidak menyombongkan atau meninggikan diri. Dia patut membanggakan diri karena penglihatan yang ia terima. Ia punya alasan untuk menyombongkan diri. Tetapi di dalam ayat yang pertama, di dalam pasal yang ke-12 tadi dikatakan, aku harus bermegah. Sekalipun memang itu tidak ada faedahnya. Dia menghadapi tantangan, dia menghadapi problema. Di satu sisi dia dipertanyakan kerasulannya oleh orang-orang yang mengaku dirinya orang percaya, yang mengaku dirinya rasul-rasul. Dia diperhadapkan oleh sebuah masalah. Tetapi bagi dia, saudara, dia punya hak. Makanya kalau tidak ada persoalan ini, dia tidak akan menyatakan penglihatan-penglihatannya. Kasih karunia-Nya yang ia terima dari Tuhan. Jadi bagaimana Paulus dapat menerima kelemahannya dan mengubah cara pandangnya terhadap kelemahan itu menjadi kekuatan di dalam hidupnya? Yang pertama, dia diberi duri. Dia diberi duri di dalam dagingnya. Jadi dia pada saat itu kepingin menyombongkan diri. Kepingin menyombongkan diri, membanggakan diri. Tetapi apa yang dilakukan oleh Tuhan? Dia diberi duri di dalam dagingnya. Ini adalah cara Tuhan. Kadang-kadang cara Tuhan itu tidak sesuai dengan kehendak kita. Maunya Tuhan itu kadang-kadang tidak sesuai dengan kemauan kita. Kadang-kadang kita maunya enak. Tetapi Tuhan punya cara untuk mendidik kita. Untuk mendewasakan kita. Dia punya hak untuk menyombongkan diri. Tetapi itu gak ada faedahnya. Kita tahu bahwa segala sesuatu itu datangnya dari Dia. Tuhan yang memberikan. Dan manusia gak punya hak sama sekali untuk menyombongkan diri apa yang ia terima dari Tuhan. Oleh sekarang itu Paulus diberi duri di dalam dagingnya. Jadi dalam firman Allah gak begitu jelas duri dalam daging itu apa. Karena banyak penafsiran-penafsiran yang begitu banyak sekali. Sehingga ini bisa diartikan banyak hal. Itu juga bisa kita ambil duri di dalam daging kita. Hal-hal yang kita hadapi, persoalan-persoalan kita hadapi. Karena itu Paulus diberikan duri di dalam tubuhnya. Untuk apa? Untuk menggocoh. Yaitu iblis untuk menggocoh. Gak enak saudara digocoh itu. Inilah yang dilakukan oleh Tuhan terhadap Paulus. Bagi manusia, loh kok Tuhan, aku diserang, aku punya hak.
Tetapi kenyataannya dia menghadapi hal-hal yang tidak menyenangkan. Dia harus diperhadapkan seperti ini. Duri di dalam dagingnya, yaitu utusan iblis untuk menggocohnya. Ini kan tidak sesuai dengan apa yang dipikirkan oleh Paulus. Seharusnya dia bisa melakukannya. Tantangan-tantangan, bahkan tuntutan-tuntutan daripada orang-orang yang pada saat itu mempertanyakannya. Kerasulannya. Tetapi ini saudara, justru dia diberi duri dalam dagingnya oleh kuasa setan untuk menggocohnya. Dan kadangkala saudara, pengalaman atau perjumpaan dengan Tuhan bisa membuat seseorang menjadi jumawah atau menjadi sombong kalau tidak hati-hati. Karena banyak orang yang melakukan ini saudara, memang benar dia dapat pernyataan-pernyataan daripada Tuhan. Tapi kalau tidak hati-hati, orang bisa jatuh saudara. Orang bisa jatuh di dalam kesombongan. Makanya Paulus sangat hati-hati. Di dalam ayat yang ketiga, aku juga tahu tentang orang itu, entah di dalam tubuh, entah di dalam luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Dia mengalami sebuah perjumpaan ilahi dengan Tuhan. Ada sebuah alasan di dalam hidupnya untuk menyombongkan diri, tetapi di sana dikatakan bahwa kadangkala hal-hal itu, pernyataan-pernyataan itu, kalau orang tidak hati-hati saudara, dia bisa menjadi sombong. Memang saudara, kesaksian hidup itu perlu. Tetapi kalau sudah berlebihan, kedagingan yang muncul. Sehingga apa? Sehingga orang tidak terberkati dengan apa yang ia alami. Di dalam ayat yang ketiga tadi. Dan yang selanjutnya, keberhasilan dapat membuat orang lupa diri. Seakan-akan dia berjalan di atas awan. Ini saudara. Jadi Paulus ini sangat memahami saudara. Sangat mengerti. Makanya di sana dikatakan, sebab kiranya aku hendak bermegah juga, aku bukan orang bodoh. Yang dikit-dikit pernyataan, dikit-dikit pernyataan. Dikit-dikit Allah berbicara. Kalau itu memang Tuhan tidak masalah saudara. Yang berbahaya adalah kuasa jahat. Jadi dia tidak bodoh diceritakan. Kenapa? Karena itu diceritakan bisa membuat dia lupa diri. Dan seakan-akan di atas orang lain dia berjalan di awan-awan. Sudah tidak butuh orang. Kalau orang sudah berjalan seakan-akan di atas awan, itu artinya menganggap orang lain itu tidak penting. Makanya saudara, Paulus memandang kelemahannya itu adalah suatu cara Tuhan agar ia tidak menyombongkan diri atau meninggikan diri. Yang kedua, dalam kelemahan Allah, dalam kelemahannya Allah menyatakan cukuplah kasih karunia-Nya. Apa yang dimaksud di sini saudara? Cukuplah kasih karunia baginya. Apa itu kasih karunia? Kehadirannya, kemurahannya, dan kuasanya. Di dalam ayat 8 tentang hal itu, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan
supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Dia tidak main-main, saudara. Kasih Allah dikatakan cukup bagimu. Kasih karunia-Nya, kehadirannya, kemurahannya, dan kuasanya adalah suatu kekuatan surgawi yang dikaruniakan kepada mereka yang berseru kepadanya. Di dalam Filipi pasal yang ke-4 ayat yang ke-13. Dalam segala perkara dapat kutanggung, karena Dialah yang memberikan kekuatan di dalam hidup kita. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Paulus bisa katakan seperti itu karena Allah di dalam hidupnya. Segala perkara, segala persoalan bisa kutanggung di dalam Dia. Karena di dalam Dialah kekuatan Allah kita terima. Seakan-akan kita kok lemah. Tetapi justru itulah, dalam kelemahan itu dia memperoleh kekuatan yang daripada Tuhan. Berharap kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Dalam kelemahannya, kuasa Allah menjadi sempurna. Di dalam kelemahan Paulus, kuasa Allah menjadi sempurna. Nah, bagi kita semua, jemaat Tuhan, kita bisa merasakan kasih dan kuasa-Nya di dalam hidup kita. Kalau kita benar-benar menaruh Tuhan di dalam tempatnya, dalam arti kata memposisikan Tuhan yang sesungguhnya. Dan kita ini sebagai hamba, kita tidak punya kekuatan apa-apa selain kita bergantung kepadanya. Nah, saat kita bergantung kepadanya, itulah kekuatan Allah bisa kita rasakan di dalam hidup kita. Keadaan Paulus tidak beda dengan zaman sekarang. Kita akan melihat tahun-tahun ke depan, goncangan-goncangan itu akan terjadi. Tantangan-tantangan yang berat itu akan kita alami. Kalau kita nggak berserah, kalau kita nggak berdoa kepada Tuhan. Makanya firman Allah katakan, kita harus tenang supaya kita dapat berdoa. Jadi Paulus, saudara, dia merasakan kekuatan Allah, dia merasakan ketenangan di dalam hidupnya. Justru dalam keadaan yang lemah. Kenapa? Karena dia berharap, bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Itu yang Paulus lakukan. Dalam kelemahannya, kuasa Kristus turun menaunginya dan bergantung sepenuhnya padanya dalam kepasrahannya. Dalam situasi seperti itu, dia bergantung kepada Tuhan. Dia diperhadapkan, saudara, kalau kita baca di dalam ayat-ayat pasal-pasal yang ke-10, ke-12, ke-13, nadanya sudah beda. Orang-orang yang menjadi umat Tuhan di sana sudah lain, saudara. Kecenderungan mereka meninggalkan Tuhan. Hidup mereka sudah meninggalkan Tuhan. Bahkan kerasulannya dia dipertanyakan, diperdebatkan. Makanya di sana dalam kelemahannya kuasa Kristus
turun bangunan dan bergantung sepenuhnya kepadanya. Di dalam kelemahan, di dalam kekurangan, dia bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Dia tidak menyombongkan diri, aku dapat begini, aku sarjana, aku orang pintar. Enggak, saudara. Tuhan mendidik Paulus di dalam kelemahannya. Untuk apa? Untuk kuasa Tuhan nyata di dalam kehidupannya. Yang ketiga, Paulus memandang bahwa kelemahan yang diizinkan Tuhan adalah dalam dirinya memiliki tujuan tertentu. Pada saat kita melihat diri kita mempunyai kelemahan, kekurangan, pernahkah kita berpikir bahwa kelemahan itu bisa dipakai Tuhan untuk menggenapi rencananya di dalam hidup kita? Jadi Allah sanggup menggenapi rencananya melalui kelemahan dan kerendahan hati kita. Allah sanggup menggenapi rencananya di dalam kelemahan-kelemahan yang Paulus alami. Ini bukan dosa, bukan perbuatan dosa. Kelemahan-kelemahan yang Paulus alami, justru dalam keadaan seperti itulah Tuhan bisa melakukan pekerjaannya melalui dia. Jadi saat kita mengalami sebuah kelemahan di dalam tubuh kita, sakit, penyakit, persoalan apapun, pernahkah kita bertanya di dalam diri kita, bahwa kelemahan yang ada di dalam tubuh kita bisa kita ajarkan, bisa kita sharekan kepada orang lain, bahwa justru dalam keadaan seperti itulah aku menjadi kuat. Saudara, saat berapa bulan yang lalu, ya, saya kontrol gula, ternyata gula darah saya tinggi. Waktu gula darah itu sangat tinggi, saya stres, saudara. Waktu stres, sudah gak makan nasi. Gak makan nasi, makan puhung sama pari. Saudara. Stres. Ini jahat sekali ini pikiran kalau dibiarkan, saudara. Kalau saudara lihat, ini kan kurus, saudara. Waktu saya ngalami itu stres saya. Baru bulan kedua, Februari, saudara, saya kontrol. Bukan masalah gula darahnya sudah normal, sudah turun. Bukan. Tetapi Tuhan ajarkan begini, saudara. Tahu enggak? Kelemahan di dalam tubuhmu itu bisa engkau bagikan kepada orang lain. Bahwa Tuhan sanggup memakai kelemahanmu itu untuk menguatkan orang lain. Saat saya terima dari Tuhan, iya. Saya berdoa, kayak orang stres, memang stres. Dalam 2 bulan itu, 3 bulan, saya stres, benar-benar stres. Baru bulan kedua, saya menemukan, ini loh. Saya sudah tidak bimbang lagi kepada Tuhan. Saya berdoa, Tuhan, saya perkatakan firman, tapi kenyataannya tetap stres. Firman saya katakan, diserang lagi, firman saya katakan, diserang lagi, tetap stres. Terus yang saya bilang, hei tubuhku, saya bilang dalam tubuhku, kamu kuat. Tapi kenyataannya tetap stres.
Nah, baru kontrol ke dokter Santi waktu itu hari Kamis. Dicek sama dokter Santi, kok sudah normal, semuanya sudah normal. Tapi saya katakan, saya bilang ini, jahat banget nih pikiran ini. Saya sudah berdoa kepada Tuhan, tapi masih tetap gak percaya. Saya masih ragu, saya bimbang, saya takut. Saya gini, Tuhan, saya takut nanti istri saya gimana, anak-anak saya gimana kalau saya dipanggil Tuhan. Terus istri saya bilang gini, guys, mikir kok yang nyeleneh-nyeleneh. Jadi di sini saudara, Allah sanggup menggenapi rencananya melalui kelemahan dan kerendahan hati kita. Jangan dianggap kelemahan di dalam tubuh kita. Tuhan tidak mampu bekerja di dalam hidup kita. Tuhan sanggup mengubahkan sebuah kelemahan di dalam tubuh kita menjadi kekuatan. Bahkan kita bisa share kepada orang lain. Kita bisa berbagi kepada orang lain. Kita tidak menjadi bimbang. Bagaimana Tuhan memberikan kekuatan di dalam hidup kita melalui kelemahan kita. Dan itu yang saya alami, saya bisa berbagi. Pertama-tama saya stres. Tapi kenyataannya saudara, kenapa Tuhan izinkan semuanya? Supaya saya dapat berbagi kepada orang-orang yang mungkin mengalami seperti ini. Kekuatan itu hanya ada di dalam Yesus. Saat-saat kita lemah, saat-saat kita mengalami apapun, kekuatan itu hanya ada di dalam Yesus. Allah juga lebih tertarik dengan orang-orang biasa yang menyadari dan mengakui kekurangannya serta bergantung kepadanya. Allah lebih tertarik dengan orang-orang yang biasa. Yang kadang-kala dianggap orang nomor 3, nomor 4. Gak dianggap orang. Tapi dia memiliki kerendahan hati. Di dalam hidupnya penuh dengan kekurangan, tetapi dia terbuka. Dia terbuka, saudara. Allah lebih tertarik orang-orang seperti itu daripada orang-orang yang tinggi hati, yang sombong. Yang kadang-kala seperti kuat, tapi kenyataannya tidak kuat. Ini yang dialami oleh Paulus. Paulus menyadari kelemahan di dalam hidupnya. Kekurangan-kekurangan yang ada di dalam hidupnya. Tapi Paulus terbuka kepada Tuhan. Ini sesuatu yang luar biasa. Dan keempat, ini yang seringkali terjadi. Tidak selamanya doa yang keluar dari dasar hati yang paling dalam dijawab iya sama Tuhan. Tidak selamanya. Jadi pada waktu kita doa kepada Tuhan dari dasar hati yang paling dalam, tidak selamanya dijawab iya sama Tuhan. Kenapa? Lihat ini Paulus ini. Di dalam ayat yang ke-8, tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. 3 kali Paulus berdoa. Tuhan katakan, cukup kasih karuniaku kepadamu. Artinya apa? Tidak selamanya doa yang keluar dari dasar hati dijawab iya sama Tuhan.
Mengapa, saudara? Pikiran kita beda dengan pikiran Tuhan. Rancangan kita beda dengan rancangan Tuhan. Kemauan kita pun beda sama kemauan Tuhan. Kadang-kala kita kan yang enak-enak saja kan. Ini pasti dijawab Tuhan. Karena ini sudah sesuai dengan kehendaknya. Kata siapa? Kadang-kala kita berdoa bertahun-tahun, sudah hidup benar, kok nggak dijawab-jawab Tuhan? Kita harus mengerti, saudara, apakah itu sesuai dengan kehendak Tuhan atau kemauan kita? Maunya kan kita selesai, cepat selesai. Tapi Tuhan beda, saudara. Tuhan beda dengan kita. Justru kadang-kala hal itu terjadi di dalam hidup kita untuk menolong kita, mendewasakan kita. Apakah Allah tidak sanggup menjawab Paulus pada waktu itu? Sanggup. Dia 3 kali, berarti sudah dari dasar hatinya yang paling dalam. Tapi Tuhan katakan enggak. Bukan ini yang aku mau. Jadi kita melihat. Kadang-kala orang-orang percaya berdoa berpuasa kepada Tuhan. Tetapi jawaban doa itu tidak diterimanya. Apakah Tuhan tidak mendengar? Mendengar. Tuhan selalu mendengar doa kita. Tapi gak selamanya Tuhan bilang, ya gak selamanya. Sekalipun itu keluar dari dasar hati kita. Ini yang Paulus alami, saudara. 3 kali dia berdoa, gak main-main, saudara. Tentunya hal ini adalah sesuatu yang serius. Tetapi firman Allah berkata, cukuplah kasih karuniaku kepadamu. Itu jawaban daripada Tuhan atas doa-doa yang Paulus lakukan. Jadi tidak selamanya doa yang keluar dari dasar hati itu dijawab iya sama Tuhan. Tidak selamanya. Karena pemikiran kita ini belum tentu sesuai dengan pemikiran Tuhan. Kemauan kita pun belum tentu dengan kemauan Tuhan. Di dalam Yesaya 55 ayat 8-9, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikian firman Tuhan. Seperti tingginya langit dan bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Ini yang dimaui Tuhan. Ini harus kita pahami. Jadi jalan kita, rancangan kita bukanlah rancangan Tuhan. Jangan dikit-dikit kita klaim tanpa kita mengerti perasaannya Tuhan. Apakah itu sesuai dengan Tuhan? Apakah itu sesuai dengan kemauan Tuhan apa enggak? Sekalipun itu doa yang paling bagus, saudara. Kemauan yang paling bagus. Tetapi Tuhan katakan, cukup kasih karunia aku kepadamu. Jadi Tuhan memberikan sebuah kekuatan. Saat Paulus berdoa seperti itu dan Tuhan bilang cukup. Ini yang Rasul Paulus alami. Mungkin hari-hari ini kita ngalami doa, pergumulan. Pernah kita bertanya,
Memang kadang-kala kemauan kita ini bagus, saudara. Kemauan kita ini rasanya rohani. Tetapi apakah itu sesuai dengan hatinya Tuhan? Kemauan Tuhan apa enggak? Kadang-kala kita berdoa untuk keselamatan orang kan, bagus kan? Pasti didengar Tuhan. Kadang-kala yang berdoa mati, baru dijawab Tuhan. Yang mendoakan meninggal, baru dijawab Tuhan. Seakan-akan Tuhan tidak mendengar, oh Tuhan mendengar. Yang terakhir, yang kelima. Dalam kelemahan dan keterbatasan Paulus, ia ingin terus menjadi alat Tuhan. Banyak sekali orang-orang yang mengalami kekurangan, kelemahan, memiliki beribu-ribu alasan untuk tidak mau dipakai Tuhan. Banyak orang mempunyai banyak kekurangan dan itu sebagai alasan tidak mau dipakai Tuhan. Dan Paulus ini penuh kekurangan, kelemahan, tetapi dia menyediakan hatinya untuk Tuhan. Ada banyak orang yang membatasi Tuhan. Dan saya katakan, siapa mereka kok membatasi Tuhan? Ada banyak orang yang tidak mau menjadi alat Tuhan. Saya katakan, siapa mereka kok tidak mau menjadi alat Tuhan? Ada beribu banyak alasan yang orang-orang utarakan, seperti Musa. Dia nggak mau dipakai untuk menjadi alatnya Tuhan. Dia berkata, suruh itu. Saya nggak pandai bicara Tuhan. Sampai Tuhan marah dan berkata, abangmu itu loh. Kan ada abangmu. Tapi Musa masih saja punya alasan-alasan. Paulus di dalam kelemahan dan keterbatasannya, dia ingin terus menjadi alatnya Tuhan. Dia mengingatkan dan menegur jemaat yang hidupnya mulai tidak benar. Ya kita domba-dombanya, ya kita saling mengingatkan, saudara. Di dalam pasal 12 ayat 21. Kita saling mengingatkan. Jangan dibiarkan kehidupan kita bersalah. Meskipun itu teman baik. Kadang-kala kan manusia itu ada sungkannya. Sungkan, nanti aku dibenci. Kalau teman baik enggak, caranya juga baik. Kita punya cara untuk menegur, apalagi teman karib. Pasti dia enggak marah. Untuk membangun, menguatkan dan menuntun, membangkitkan kasih karunia dan pengalaman jemaat kepada Yesus Kristus. Jadi Paulus ini berjuang banget. Menguatkan mereka, membawa mereka kembali kepada Tuhan. Dari penyesatan-penyesatan. Sekalipun dia dalam keadaan yang terbatas, terjepit, terintimidasi. Tetapi dia berusaha untuk membawa mereka kembali kepada Tuhan. Mengingatkan mereka akan kesalahan mereka. Menegur mereka pada saat jalan-jalan mereka mulai sesat dan meninggalkan Tuhan.
untuk membawa mereka kembali kepada Tuhan. Nah, pagi hari ini saudara, apa yang menjadi duri dalam daging hidup kita saat ini? Keuangan saudara, keluarga, mungkin anak-anak, atau bahkan sakit penyakit yang hari-hari ini kita rasakan. Dan itu sepertinya menusuk-nusuk di dalam diri kita. Tapi percayalah saudara, saat kita mulai datang mencari Tuhan, mengenal Dia di dalam hidup kita, kita akan menemukan jawaban itu di dalam hidup. Saat kita mulai mencari Dia dengan sepenuhnya, saat kita bertanya kepadanya, Tuhan akan membukakan hatinya dan mencurahkan isi hatinya kepada kita. Kalau kita tidak pernah mencari Dia, Dia tidak akan pernah mengutarakan isi hatinya kepadanya. Karena pagi hari ini, saya percaya ada banyak persoalan di dalam hidup kita, duri di dalam daging kita. Bahkan mungkin hari-hari ini banyak orang yang mengalaminya. Mengalami keputusasaan, mengalami kekhawatiran di dalam hidupnya. Tapi saat-saat orang-orang itu bergantung sepenuhnya kepada Tuhan dan berserah kepadanya. Seperti Paulus, dia mengalami kekuatan sekalipun di dalam kelemahannya. Dia mengalami kuasa Allah bekerja di dalam hidupnya. Sehingga dia berani katakan, justru dalam kelemahan itulah kuasa Tuhan nyata di dalam hidupnya. Dan di pagi hari ini, jangan pernah berputus asa sekalipun kita banyak sekali mungkin kelemahan-kelemahan di dalam tubuh kita. Bahkan mungkin sakit penyakit di dalam tubuh kita. Percayalah, Tuhan sanggup mengubahkan segala sesuatu kelemahan di dalam tubuh kita menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Asal kita memiliki suatu kerendahan hati, kita berpasrah kepadanya dan kita percaya hanya kepada Dia. Amin. Tidak ada kasih yang seperti Tuhan kita Yesus Kristus. Pernah ada kasih di dunia seperti kasih-Mu Tuhan. Kau telah buktikan Cinta-Mu padaku dengan penebusan. jauh di lubuk hatiku, ingin ku
ada di dalam hati kita. Sekalipun orang lain tidak melihat persoalan yang kita hadapi hari ini, kita sudah bertahun-tahun mungkin di dalam pergumulan. Kita berdoa kepada Tuhan. Dan mungkin bahkan kita sudah berpuasa kepada Tuhan. Tapi jawaban doa belum kita terima daripada Tuhan. Mari kita kenali Dia. Mari kita kenali Dia. Sehingga kita tahu apa yang dimaui Tuhan di dalam setiap doa-doa yang kita panjatkan kepadanya. Kadangkala memang tidak selamanya Tuhan berkata iya terhadap doa-doa yang kita naikkan kepada Tuhan. Tetapi percayalah, justru itu Tuhan akan memakai setiap kelemahan, kekurangan di dalam hidup kita untuk menyatakan kemuliaan-Nya, mengajar kita, menjadikan kita lebih kuat dan lebih berharap kepadanya. Kau selalu ada dalam hatiku, menemani hidupku, memuji-Mu, menyembah-Mu selamanya. Itulah yang ku rindu. Kau menaikkan syukur kepadamu ya Bapa yang mengasihi kami. Kami percaya kasih setiamu terus mengawali kami ya Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan selama dan pemeliharaanmu dalam ibadah kami ya Tuhan. Kau hadir di tengah kami, Kau memberkati kami. Terpujilah Engkau ya Bapa, Kau terus akan menguatkan hati kami menghadapi apapun dan segala kelemahan kami. Kami tahu Tuhan, kami cakap menanggungnya karena kami berharap hanya kepadamu. Terima kasih ya Bapa untuk pemeliharaanmu hari-hari mendatang ini. Kami sekali lagi menyerahkan dan mempercayakan seluruh keberadaan kami, keluarga kami, anak-anak kami semua. Tuhan berkati ya Tuhan, mereka sedang berlibur juga, melindungi mereka. Tuhan menyertai di mana mereka ada, tetap ingat akan Engkau. Ya Tuhan, kami menyerahkan sekali lagi seluruh keberadaan jemaat-Mu yang sakit, Tuhan jamah mereka. Berikan kekuatan kepada mereka ya Bapa. Tuhan terus menjamah mereka, sembuhkanlah mereka ya Bapa. Kami hanya berharap kepadamu untuk menghadapi pekerjaan kami, ya Tuhan, kehidupan ekonomi kami percaya Tuhan memelihara kami, Tuhan juga menolong kami untuk menyelesaikan semua tugas kami dengan hikmat-Mu ya Tuhan, kami bisa menyelesaikan juga masalah yang kami hadapi. Terpujilah Engkau Bapa, kami menyerahkan sekali lagi hidup kami dalam tangan-Mu dan pakailah kami menjadi alat dalam tangan-Mu untuk memuliakan Engkau dengan apa yang dapat kami lakukan.
Terima kasih Bapa, Kau berkati juga acara Tiptik sebentar di mana kami boleh bersekutu bersama-sama. Kami percaya Tuhan tetap hadir dan memberkati acara ini. Kau melindungi kami dalam perjalanan pulang, di mana kami ada, kami percaya Kau ada di sana, menjaga dan melindungi kami. Terpujilah Engkau ya Bapa, kami menyerahkan seluruh hidup kami bagi kemuliaan nama-Mu di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berkati Indonesia. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diberkatilah Indonesia. Amin. Diberkatilah dengan keselamatan. Amin. Diberkatilah dengan kedamaian. Amin. Diberkatilah dengan keamanan. Amin. Diberkatilah dengan kesehatan. Amin. Diberkatilah dengan kemakmuran. Amin. Diberkatilah presiden dan pemimpin di daerah-daerah. Amin. Diberkatilah Kabupaten Probolinggo. Amin. Diberkatilah orang-orang percaya di Kabupaten Probolinggo. Amin. Amin. Sekarang jemaat yang dikasihi Tuhan, turunlah atasmu semua berkat dari Bapa itu. Kami melimpah dalam hidupmu, kekuatannya, dibuatlah apa yang terbaik dalam hidupmu. Dan Yesus Kristus dengan kasih dan damai sejahteranya menyertai saudara, sehingga kau cakap menanggung segala sesuatu. Dan Roh Kudus akan menuntun, memberikan kekuatan dan pengurapan untuk menjadikan kau semua berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Yesus Kristus. Amin.